Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Darul Muhammad Muhid dengan NIM 120210115 dari Prodi Teknik Sipil kelas RB. Di sini saya akan presentasikan tugas minggu pertama matkul Mekanika Tanah 1. Langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai proses pembentukan bumi. Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini, sehingga dulu itu bumi tidak bisa ditinggali. Sebagian besar permukaan bumi meleleh karena vulkanisme ekstrim dan sering bertabrakan dengan benda angkasa lain, menyebabkan kemiringan sumbu bumi dan menghasilkan bulan. Kemudian, seiring waktu, bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Bentuk kehidupan pertama muncul antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Dan kaya oksigen di atmosfer. Sebagian besar makhluk hidup berukuran kecil dan mikroskopis sampai akhirnya makhluk hidup multiselular kompleks mulai lahir sekitar 580 juta tahun yang lalu. Pada periode Kambrium, bumi mengalami diversifikasi filum besar-besaran yang sangat cepat. Nah, perubahan biologis dan geologis terus terjadi di planet bumi sejak terbentuk. Organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru atau punah seiring perubahan bumi. Proses tektonik lempeng memainkan peran penting dalam pembentukan lautan dan benua di planet bumi, termasuk kehidupan di dalamnya. Biosfer memiliki dampak besar terhadap atmosfer dan kondisi abiotik lainnya, seperti pembentukan lapisan ozon, proliferasi oksigen, dan penciptaan tanah. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan secara singkat tentang proses pembentukan bumi hingga sampai saat ini. Kemudian selanjutnya proses pembentukan patahan atau sesar. Menurut ilmu geologi, patahan adalah fraktur planar atau diskontinuitas pada suatu volume batuan, di mana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan massa batuan. Patahan yang besar dalam lempeng bumi dihasilkan dari proses tektonik lempeng. Karena patahan merupakan yang terbesar, maka akan membentuk atau mempengaruhi batas-batas antar lempeng. Pelepasan energi yang terjadi akan menghasilkan gerakan yang cepat dan aktif. Inilah penyebab utama terjadinya gempa bumi. Sebuah patahan akan selalu mempunyai bidang yang disebut dengan bidang patahan. Apa itu bidang patahan? Nah, bidang patahan adalah bidang yang mewakili permukaan fraktur patahan. Dalam pembentukan bidang patahan, patahan meninggalkan jejak yang sering disebut sebagai jejak patahan. Di atas peta geologi, jejak patahan lebih banyak berupa garis yang disebut sebagai garis patahan yang merupakan perpotongan antara bidang patahan dengan permukaan tanah. Nah, patahan biasanya tidak berdiri sendiri, sehingga para ahli geologi memunculkan istilah zona patahan. Zona patahan yaitu zona deformasi kompleks yang berhubungan dengan keberadaan bidang patahan. Kemudian selanjutnya tentang jenis-jenis peta geologi dan kegunaannya. Peta geologi identik dengan peta topografi. Namun, peta geologi memiliki beberapa simbol yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan peta topografi. Peta geologi terbagi menjadi beberapa macam. Ada 7 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu peta geologi permukaan. Nah, peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala peta geologi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala 1:50.000. Nah, peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Kemudian yang kedua ada peta singkapan. Peta ini merupakan peta yang umumnya
berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberi informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tertentu. Kemudian yang ketiga, ada peta ikhtisar geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Kemudian yang keempat, ada peta struktur, yaitu peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Kemudian yang kelima, ada peta isopak. Peta ini yaitu peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Kemudian yang keenam, peta fotogeologi. Peta ini dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Kemudian yang ketujuh, ada peta hidrogeologi. Sesuai namanya, yaitu hidro, berarti air. Berarti peta ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan. Peta hidrogeologi ini dapat diketahui juga lapisan kedap air dan tidak kedap airnya. Kemudian selanjutnya, proses terbentuknya batuan. Batu adalah benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Pembentukan batu merupakan hasil proses alam. Di dalam batu dapat terkandung suatu atau beberapa jenis mineral. Batu dapat terbentuk melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi, maupun metamorfisme. Nah, selanjutnya yaitu jenis batuan dan mineral yang terkandung. Batuan umumnya diklasifikasikan berdasarkan komposisi mineral dan kimia dengan tekstur partikel unsur dan oleh proses yang membentuk mereka. Nah, batuan ini ciri-ciri ini mengklasifikasikan batuan menjadi batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Diklasifikasikan berdasarkan ukuran partikel yang membentuk mereka. Transformasi dari satu jenis batuan ke batuan yang lain digambarkan oleh model geologi. Nah, pengkelasan ini dibuat dengan berdasarkan 4 hal. Yang pertama, kandungan mineral. Yang kedua, tekstur batuan. Yang ketiga, struktur batuan. Dan keempat, proses pembentukan. Selanjutnya, itu mengenai batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari pendinginan lava yang kemudian membeku. Batuan beku dapat ditemukan di dalam perut bumi maupun di permukaan bumi. Batuan beku dapat dibedakan menjadi batuan plutonik dan batuan vulkanik. Batuan plutonik ini terbentuk dari pendinginan magma di kerak bumi dan kristalisasi secara perlahan. Contoh batuan ini yaitu granit. Kemudian batuan vulkanik terbentuk melalui pembekuan magma di permukaan bumi saat masih berbentuk lava. Contoh batuan vulkanik ini yaitu batu apung dan batu basalt. Kemudian batuan beku mengandung silikat dan gas yang berasal dari magma. Jumlah kristal magma yang terbentuk menjadi batuan beku dipengaruhi oleh lokasi pembentukan magma. Batuan beku di permukaan bumi memiliki rekahan dan lubang-lubang gas sehingga lebih mudah lapuk. Porositas batuan beku relatif tinggi dan memiliki kandungan air yang cukup banyak. Batuan beku umumnya berbentuk pejal, keras, dan menyatu. Derajat pelapukan, frekuensi, dan sifat-sifat rekahan menjadi penentu tingkat porositas dan kandungan air di tanahnya. Selanjutnya, batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk dari hasil sedimentasi bahan mineral yang telah mengalami erosi dan lapuk menjadi semen. Proses sedimentasi batuan sedimen terjadi pada suhu normal. Di permukaan bumi ini,
Komposisi batuan sedimen meliputi 65% batu lempung, 20-25% batu pasir, dan 10%-15% batu karbonat. Batu lempung dapat dibedakan menjadi batu lumpur, batu serpih, dan batu lanau. Sedangkan batu karbonat dapat dibedakan menjadi gamping dan batu kapur magnesian. Selanjutnya yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf ini merupakan batuan yang terbentuk melalui perubahan metaformisme dari batuan beku atau batuan sedimen. Perubahan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu tinggi. Tekanan dan suhu yang mempengaruhi pembentukan batuan metamorf melebihi tekanan dan suhu pembentukan batuan beku dan batuan sedimen, sehingga mampu mengubah mineral asal menjadi mineral lain. Batuan metamorf termasuk media pembawa air yang cukup buruk. Tingkat pelapukannya menjadi penentu utama dari tingkat porositasnya. Selain itu, porositas batu metamorf ditentukan oleh pola, sifat, dan frekuensi rekahan. Semakin dalam lokasi batuan metamorf, porositasnya semakin rendah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang proses pelapukan batuan. Pelapukan yaitu peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Pada proses pelapukan batuan ini membutuhkan waktu yang lama, di mana setiap proses pelapukan pada umumnya dipengaruhi oleh cuaca, sehingga batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Nah, berikut ini ada 3 jenis proses pelapukan secara umum. Yang pertama, pelapukan fisik, yaitu hancur dan lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelapukan kimia ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, ada pelapukan kimiawi, yaitu proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Yang ketiga, pelapukan biologi, yaitu pelapukan yang terjadi disebabkan oleh makhluk hidup. Pelapukan biologi ini terjadi secara terus-menerus setelah tanah terbentuk, di mana pelapukan biologi ini merupakan pelapukan penyempurna dari sifat-sifat tanah yang akan terbentuk. Selanjutnya, ada jenis-jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama itu tanah aluvial. Tanah aluvial atau sering disebut dengan tanah endapan adalah tanah yang terbentuk atas dasar material halus yang merupakan hasil dari endapan aliran sungai. Yang kedua ada tanah andosol atau sering disebut juga dengan tanah vulkanis, yaitu tanah yang berasal dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Yang ketiga ada tanah kapur atau sering disebut sebagai tanah Mediteran, yaitu tanah yang terbentuk dari batu kapur yang telah mengalami pelapukan. Kemudian yang keempat ada tanah regosol, yaitu jenis tanah yang memiliki fisik yang kasar dan berasal dari material gunung berapi. Kemudian yang kelima ada tanah gambut atau argonosol, adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Kemudian yang keenam ada tanah litosol atau tanah ajonal, yaitu tanah yang berasal dari batuan keras yang telah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Kemudian yang ketujuh ada tanah latosol, yaitu tanah yang memiliki zat besi dan aluminium, di mana tanah ini sangat luas sehingga tingkat kesuburannya menjadi rendah. Kemudian yang ke-8 ada tanah hurumusol atau margalit, yaitu jenis tanah yang terbentuk dari material halus dan berlentung. Kemudian yang ke-9 ada tanah humus, yaitu jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan tumbuhan sehingga tanah humus ini mengandung banyak unsur hara dan mineral yang subur. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir yaitu tanah laterit, yaitu jenis tanah yang berwarna seperti merah bata yang mengandung banyak zat besi dan aluminium. Nah, sekian, terima kasih.
Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.